Menurut saya ini ya, Gimana bacanya? Pramono Anung itu somebody banget. Dia bukan orang kaleng-kaleng. Dia menjadi sangat istimewa. Buat Prabowo, Kims itu udah tamat kok, nggak usah jauh-jauh. Kenapa harus bela mati-matian di DKI, orang di Banten aja sebelahnya? Kimsnya pecah. Dia memenangkan Golkar kan Banten. mendukung PDIP. Dan belum tentu. Pak Jokowi, Pram lebih penting dari Pak Jokowi. Ya, Buat Pak Prabowo pertama. untuk seorang Prabowo, mungkin kita harus mulai berpikir Pak Jokowi itu cepat atau lambat itu menjadi masalah. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang pilihan strategiknya bagi Gibran, dia ini mau mendukung Prabowo sehingga nanti dia di-endorse oleh Prabowo, Betul. atau dia dari awal mau menjadi saingannya Prabowo. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali dari pengakuan para senior jurnalis ini. Apakah ini pertanda Pak Prabowo mulai mengabaikan pengaruh dari Pak Jokowi? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Namanya koalisinya, namanya kabinetnya Prabowo apa? Kabinet Merah Putih. Merah Putih kan? Ya. Bukan ABRI Indonesia Maju kan? Bukan ABRI Merah Putih. Jadi kalau ada koalisi yang perubahan koalisi, harusnya muncul koalisi baru, koalisi Merah Putih. Dan di Dengan koalisi Merah formatur Putih, tunggalnya namanya Prabowo Subianto. dan kita tahu kan, di dalam koalisi Merah Putih Prabowo ingin PDIP juga masuk kan di situ. Ya kan? Jadi ini buat convenient kalau buat Prabowo, Kims itu udah tamat kok, nggak usah jauh-jauh. Kenapa harus bela mati-matian di DKI, orang di Banten aja sebelahnya? Kimsnya pecah. Dia memenangkan Golkar di kan Banten. mendukung PDIP. Dan kalau hitung-hitungan politiknya dia memenangkan itu di Banten, dia memenangkan itu di Jawa Barat. Iya. Karena itu menurut saya salah satu penjelasan paling kuat itu adalah karena seorang Pram. Bagi saya Dan belum tentu kalau PDI yang lain belum tentu mendapatkan privilege. Belum seperti tentu. itu. Kalau itu misalnya Anies, belum tentu. Belum tentu. Karena kemudian Gitu. kalau Pram, ini kan soal akses menuju ke Ibu Mega. Satu, kedua. Lebih banyak untung dan gunanya buat Pak Prabowo. Kalau Untuk bukan membentuk koalisi Merah Putih. itu betul. Kalau bukan seorang Pram, bagaimana mungkin Anda bisa percaya seorang Anies itu bisa mengendorse untuk mendukung Pram sementara awalnya kelihatannya akan ke RK. Dan bagaimana kalau bukan seorang Pram, bagaimana anak Abah bisa menyatu dengan Ahokers? Ini bagi Iya. saya Di luar sejak nalar awal ini, mengatakan Pram itu somebody banget untuk politik kita gitu. Ya. Dan disitulah kemudian Pak Prabowo pasti merasa ini penting, apalagi hubungan mereka lama kan di kabinet menghubungkan yang asal dengan cerita sering berhubungan antara keduanya dan seterusnya. Dan bahkan terakhir kalau kita lihat ketika Ibu Mega kan waktu itu kan berunding untuk dikasih jatah menteri kan, yang berhubungan dengan Pak Prabowo kan Mas Pram. Jadi Gitu. kita Yang satu kali tertangkap kamera iya, datang ke itu betul. Kertanegara kan, Bang? Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini orang hebat. Karena itu saya tidak pernah ragu, Mas. Tapi kenapa? Dan Pram ini juga Iya. penting karena Prabowo kan tadinya merasa punya hubungan dengan Mega cukup dekat. Iya. Bahkan boleh dibilang anaknya Prabowo, Didit itu dengan cucunya, dengan anaknya Puan itu kan dekat cara pribadi keluarga. Iya. Tapi jalur itu pun ke Mega untuk politik Ya, nggak jalan. tidak sepenuhnya bisa jalan. Jadi mau nggak mau Pram ini jadi penting sebagai Dan dia jalur. punya track record yang panjang sebagai negosiator dan fasilitator. Nah, Dan jangan salah loh, Pak PDIP itu apapun kita bilang adalah partai terbesar, masih nomor satu. artinya Bang Don, kenapa Pak Prabowo itu menegasikan kemauan dan permintaan Jokowi? Karena gini, bicara RK menang atau tidak di Jakarta, itu bukan wajah Pak Prabowo, itu wajah Itu Pak betul. Jokowi. Itu betul. Karena Pak Jokowi yang letterlek betul-betul. Terakhir Pak Prabowo yang kasih surat yang sempat diposting oleh Raffi Ahmad, ada surat dukungan tertulis Jenderal Bintang 4 macam-macam. Kan kemudian di take down lagi. Iya. Itu kenyataan bahwa kayaknya ada something wrong about it. Tapi kenapa lebih memilih menyelamatkan relasi dengan PDI dibanding wajah orang yang dekat dengan dia? Kan namanya Pak Jokowi. kalau kita lihat secara keseluruhan, daerah-daerah penting itu kan Jawa Timur, Ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten.
itu dibanding DKI itu masih termasuk kecil kalau dibilang lumbung suara begitu. Tapi bagi saya bukan itu. Ini tempat yang besar. Jakarta, Bang. Ini tempat yang besar. Penjelasannya cuman karena ini perang. Sama seperti Penjelasannya karena ini perang. Iya, karena ini perang. Kalau bukan perang, belum tentu. Pak Jokowi, perang lebih penting dari Pak Jokowi. Ya, buat Pak Prabowo untuk seorang Prabowo, mungkin kita harus mulai berpikir Pak Jokowi itu cepat atau lambat itu menjadi masa lalu. Posisi yang penting ke depan itu adalah seorang Gibran sebagai Wapres. Tentu akan ada warna Pak Jokowi di dalamnya. Tetapi saya kira kalau kita lihat ada pergantian di tubuh ABRI, ada perbedaan pandangan tentang membangun IKN apa segera atau multi years. Lalu kemudian kita lihat bagaimana berbeda soal PSN di PIK yang kemudian oleh Pak Prabowo mengatakan itu harus dilihat ulang di gitu. moratorium. Sementara itu adalah izinnya Pak Jokowi di masa akhirnya. Ini mestinya something orang akan melihat bahwa ada yang berubah, ada yang berbeda. Ya bahwa berbeda itu normal, nggak apa-apa. Tetapi orang harus melihat, ternyata sesuatu sudah berubah gitu. Honeymoonnya cepat sekali ya Bang berarti ya? Mungkin perlu waktu akan cukup lama. Iya. Tapi tondo-tondo honeymoon is over. Kalau menurut saya justru Prabowo itu sebetulnya hanya bereaksi. Karena aksinya justru oleh Pak Jokowi. Saya tanya sama kamu coba. Bahlil itu orangnya siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi kan? Artinya Golkar itu orangnya. Ya karena dibentuk kan? Set-up-nya pada masa Pak Jokowi. Betul. Lalu kita nggak tahu orangnya Pak Jokowi apa enggak. Kenapa di Banten Golkar mendukung Airin yang dan PDIP melawan tokoh Gerindra yang harusnya didukung oleh Kim. Meskipun udah kasih BK 1 KWK, udah tadinya dukung kan, udah Andra Sony Bang. Tiba-tiba belok kiri kan. Nah, itu kenapa? Kenapa belok kiri? Itu kan Bahlil kan ketua Golkar. Kenapa berkhianat kepada Kims? Nggak tahu gimana. Karena itu pertanyaan. Pertanyaan kan artinya kalau dia aku ngerti itu masalah eksistensi partai. Kita bicara kalau misalnya di beberapa daerah PKS saja bisa nyalon sendiri, yang lain PKB di Jawa Timur juga bagian dari Kim juga bisa calon sendiri. Aku rasa ini masalah eksistensi Golkar sih. Enggak, tapi Andra Sony itu kan penting bagi Gerindra ya. Iya. Andra Sony itu kan penting bagi Gerindra. Tapi ini juga buat Bahlil kan juga penting Banten ini. Iya. Mas, kita lihat Bahlil itu mau Airin. jadi orangnya Jokowi atau mau jadi orangnya Prabowo? Iya. Tapi kan di daerah lain calonnya Pak Prabowo juga didukung sama Golkar Pak Bahlil. Iya, jadi kalau gitu apa salahnya kalau Prabowo tidak mendukung calon Golkar di Jakarta? Iya kan? Iya. Jadi bagian bisa dikalkulasi kayak begitulah. Saya boleh di situ tapi di sini nggak beda kita. Di sini bisa kita sama, di situ kita bisa beda. Bang, tapi kan belakangan ini Bang ya kalau kita lihat dari nuansa public opinion PDI. PDI kan masih cukup keras ke Pak Jokowi, junto Pak Prabowo. Karena bicara mengenai penggunaan aparat, penggunaan ASN, macam-macam segala macam narasi yang digunakan oleh Sekjen Mas Hasto, Bang Deddy Sitorus. Itu kan bukan hanya menyerang Pak Jokowi ansih, tapi kalau kita bicara aparat negara yang dia tuduh, itu kan juga aparatnya Pak Prabowo. Kalau kita lihat itu sebetulnya yang diserang adalah Jokowi. Karena aparat yang diserang adalah aparat yang diangkat oleh Jokowi di saat-saat terakhir. Kan anak buahnya Pak Prabowo. Betul, tapi kan Pak Prabowo juga paham atau publik juga paham yang dimasukkan itu adalah Jokowi. Itu nggak sama gini, itu nggak juga membuat hubungan Pak Prabowo dengan PDI harusnya tambah berjarak? Nggak, kalau itu tidak ada pengaruh apa-apa kalau kita lihat. Kenapa ada pengaruh? Karena kemudian itu diketahui. Dan itu kan selalu ada. Nah, kita tanya 10 orang hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo apakah baik? 11 mengatakan baik. Nggak, dan dalam hal ini kan kamu ketawa-ketawa ikut. Nggak, dalam hal ini kan betul yang disatakan Don. Jadi dalam hal ini ya kalau komunikasi paling nggak antara Pramono sama Prabowo lancar, kan masalah komunikasi ini orang-orang walaupun ini sekarang saya presiden, ini orang-orang sisa lama loh. Itu betul. Ya, saya mau bersihin, kasih saya waktu untuk bersihin. Ya kan? Menarik ya. Transisinya nggak bisa cepat.
Oh, jadi kerasnya Sekjen Hasto Kristianto kepada kekuasaan ini aku anggap ya Pak Prabowo junto Jokowi atau Jokowi junto Prabowo gitu Bang, karena masih dalam satu tubuh lah kurang lebih, karena ada Tapi orang selalu bisa memisahkan itu. Kan publik ini kan bukan rahasia umum. Pejabatnya, panglimanya kalau dia kritik tentang ada orang Babinsa ikut, mereka bilang oh ini masih atas perintah jalur lama, gitu juga Parcok gitu kan, kira-kira begitu. Dan ini siapa orang-orang lama ini? Kan itu kan diangkat oleh Pak Jokowi dan dianggap betul-betul sebagai orang Jokowi. Jadi Pak Prabowo, contoh yang jadi paling... Pak Prabowo juga nggak punya kontrol 100% terhadap aparat baik kepolisian, tentara atau aparat sipil yang pasti punya kontrol 100%. Tetapi kan ada bagian-bagian yang tertentu untuk kepentingan politik. Mungkin itu bisa dibiarkan sebagai sebuah isu di mana kemudian kan selalu ada bad guy-nya yang kemudian jadi sasaran, lalu kemudian nanti itu akan diselesaikan oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tidak menahan tapi juga tidak mendorong. Rasanya dalam seperti konteks penggunaan apa yang PDI serang kemarin. Dugaan saya begitu. Kalau menurut saya justru ini dijadikan alat testing buat Pak Prabowo. Oke, saya belum ganti, saya lihat dulu ya, kamu masih tetap ikut Pak Jokowi atau udah pindah ikut saya, ya kan? Contoh yang paling gamblang menurut saya adalah dipromosikannya Mayor Jenderal Kunto, anaknya Pak Trisutrisno. Dia kan jadi kritis terhadap Pak Jokowi, digeser. Jadi apa sekarang Bang? Sekarang dia Pangko Wilhan. Pertama kali loh, bukan Angkatan Darat pertama yang duduk di situ. Harusnya Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Ya. Oh kita lihat, oh iya ya. Jadi reposisi dan mutasi di Tentara Nasional Indonesia, Anda lihat ini juga itu sebagai sinyal bagaimana Pak Prabowo. Itu sebagai sinyal bahwa Pak Prabowo mau mengganti repositioning untuk kemudian memanfaatkan orang-orang dia. Kalau kita lihat kan orang pertama yang paling dia perlukan sebetulnya adalah Badan Intelijen. Makanya orang yang ditempatkan di situ adalah orang yang sekamar dengan dia ketika di Magelang. Jadi kalau itu sudah dipegang, ya udah. Walaupun kemudian Pak BG harus diakomodir untuk naik ke Menko Polhukam ya. Untuk kemudian ya udah ada kerja di situ, tapi kemudian semua pusatnya itu kan ada di sini sebetulnya kekuatannya. Termasuk tentu untuk melihat tentang posisi-posisi orang di ketentaraan, dan mungkin juga sebentar lagi akan ada di kepolisian. Oke guys, jadi sangat mengejutkan sekali menyimak analisis dari kedua narasumber dari jurnalis senior tadi guys. Satu hal soal Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo itu Presiden Republik Indonesia yang mungkin sangat bijaksana, sabar, amanah, dan jurdil, tulus ikhlas dalam menjalankan pemerintahannya. Buktinya Pak Prabowo mengajak semua elit politik untuk bersatu. Bahkan juga mengajak PDIP untuk juga bergabung agar terjalin suhu politik yang guyup rukun agawe santoso. Jadi terima kasih YouTube Total Politik atas podcast ini. Jadi kita bisa melihat dari dua arah sudut pandang politik dari berbagai perspektif dan analisisnya guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.